Halo semuanya, selamat datang di Passion Project, podcast yang mana kita akan membahas passion dan pengalaman-pengalaman menarik nih. Hari ini kita akan membahas tentang di dunia perfilman nih teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan saya Adelia Putri Sagita sebagai host yang akan ditemani oleh rekan kita yaitu Raffi Ahsan. Halo semuanya, halo Kak Iya, Adel. halo Kak Raffi. Bagaimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik-baik dan sehat banget nih. Secerah hari ini nih Kak Adel. Nih. Nah, untuk kesibukan Kak Raffi nih apa nih sekarang? Untuk kesibukan aku pada saat ini, mungkin aku sekarang sibuk di dua kegiatan ya Kak. Selain di kuliah tentunya. Selain aku berkuliah di KPUM ya, aku juga sekarang sibuk di organisasi dan juga UKM Kak Adel. Aku juga aktif di organisasi HMJ KPI UMY dan juga aku aktif di organisasi atau UKM perfilman UMY yaitu Kineclub UMY. Wah, Kak Adel. sangat sibuk nih ya Kak. Ya sedikit lah, Iya. ya nggak terlalu sibuk sebenarnya ya. Nah, untuk tadi Kak Raffi nih tentang perfilman ya Kak ya. Nah, itu kenapa sih Kak bisa suka di dunia perfilman gitu? Kenapa saya suka gitu ya Kak Adel? Iya. Jadi gini Kak Adel ceritanya. Jadi aku juga termasuk salah satu yang dari dulu suka nonton film nih Kak Adel. Karena dari kecil juga biasa nonton kartun, mulai dari kartun ya, kartun-kartun, film-film yang ada di TV itu. Dari situ lanjut ke SMP, SMA, aku makin suka yang namanya nonton film gitu. Jadi suatu ketika aku penasaran nih, gimana sih cara bikin film gitu? Apakah tinggal take video, naruh kamera, terus ada orang yang acting, nangis segala macam. Itu tuh awalnya gitu, karena aku berawal dari ketertarikan atau ke penasaran gimana sih cara bikin filmnya. Dari situ, ketika aku masuk kuliah, ada yang namanya satu UKM perfilman nih Mbak Adel. Dan dari situ langsung, wah, apa misalkan aku di sini aku bakal bisa main film nih atau bahkan aku yang bikin film. Nah, dari situ aku mulai tanya-tanya, gimana sih UKM ini gimana gitu. Ternyata UKM tersebut juga menjawab gitu apa yang selama ini aku penasarin gitu dari Mbak Adel gitu. Oke, tadi di organisasi UKM ya, UKM Kina Club ya. Nah, itu untuk proses alur-alur pembuatan film di Kina Club sendiri kayak gimana tuh, Kak? Jadi ya sebenarnya masih sama-sama belajar ya, cuman kalau alur di Kina Club itu sendiri, kita sebenarnya bukan di Kina Club juga sih, di global lah kayak secara general itu biasanya kalau membuat film tuh ada 3 tahapan Mbak Adel. Jadi yang pertama itu ada yang namanya pra-production, terus yang kedua ada production, dan yang ketiga ada yang namanya post-production gitu. Jadi pra atau sebelum, terus hari H dan juga pasca. Nah, pra itu sendiri itu merupakan salah satu proses yang paling panjang gitu Mbak Adel. Mulai dari kita pembentukan tim, terus develop naskah, budgeting, kemudian mempersiapkan segala keperluan untuk di hari H syuting itu ada di praproduksi gitu. Jadi itu salah satu proses yang paling panjang yang ada di pembuatan film. Jadi mulai dari kita pembentukan triangle nih Mbak Adel, ada yang namanya sutradara, kemudian ada yang namanya produser, dan juga ada yang namanya scriptwriter. Nah, dari 3 orang tersebut disebut triangle yang nantinya akan membedah skrip atau membuat naskah, kemudian yang produser sebagai budgeting, dan juga sutradara itu membantu scriptwriter dalam menentukan cerita yang akan diambil gitu ketika nanti hari H syuting. Nah, dari situ juga nanti kita mencari kru di beberapa departemen gitu, karena di perfilman itu sangat kompleks banget nih Mbak Ade. Ternyata setelah saya join di UKM tersebut juga saya baru tahu ternyata film itu nggak sesederhana itu gitu. Bahkan hal sekecil apapun tuh pasti ada orangnya sendiri gitu, atau hal sekecil apapun pasti itu sangat di highlight gitu, sangat krusial gitu. Lanjut yang tadi, ketika kita sudah menentukan departemen atau bagian-bagian dari kru film tersebut, kita biasanya lanjut ke persiapan nih Kak. Kita biasanya ada PPM. Itu ada
persiapan lah istilahnya, persiapan untuk di hari-hari syuting nanti. Itu kita biasanya membreakdown kebutuhan-kebutuhan, kita cari talent, kita reading, gitu ya. Itu sangat panjang sekali gitu ya. Sampai ketika di hari H, nah itu kita benar-benar action nih. Kita waktunya action ketika di hari H. Apa yang sudah kita persiapkan di sebelumnya tadi, kita benar-benar action gitu di hari H. Kita melakukan yang terbaik lah selama yang sudah kita siapkan selama ini itu. Untuk post production nih Kak Adil yang terakhir. Itu merupakan bagian yang menurut saya penting banget gitu loh. Karena apa yang sudah kita kerjakan itu bakal istilahnya diperindah gitu. Kita bakal melengkapi bagian-bagian yang kurang itu di editing tadi, di post production tadi. Mulai dari kita coloring, kita mewarnai visual kita, kemudian kita menambahkan sound effect, terus kita menambahkan animasi mungkin, atau segala bentuk proses editing itu terjadi di post production itu sendiri, Mbak Adel. Nah, setelah itu baru kita bisa preview, kemudian kita bisa mendistribusikan film itu sendiri. Oke, keren sekali nih Nah, Kak. itu gambaran singkat sih Iya. sebenarnya. Keren sekali nih. Nah, di dunia perfilman pastinya ada konflik-konflik yang ada nih Kak. Nah, ada nggak sih Kak konflik yang mana itu membuat buzzy gitu? Wah, tentunya ada ya, apalagi kita masih dalam taraf pelajar atau mahasiswa, kita sama-sama masih belajar. Itu pasti kita pernah yang namanya mendapatkan suatu masalah, kendala gitu ya. Pernah suatu ketika di satu syutingan itu kita overtime gitu di alat. Jadi kan kita alat tetap kita menyewa dari luar ya. Itu kita overtime atau kita telat mengembalikan alat gitu. Itu kan jatuhnya nanti kita membayar denda ya ke pihak penyewaannya. Nah, hal-hal tersebut seperti telat mengembalikan alat overtime itu tuh merupakan suatu kesalahan yang biasanya ya jangan sampai terjadi ya, karena biasanya hal tersebut tuh terjadi karena luputnya dalam pembagian waktu gitu, atau ketika kita syuting itu kita molor dalam waktu yang ada. Karena sebenarnya di syutingan kita sudah membuat yang namanya call sheet gitu. Jadi itu apa ya, waktu-waktu kita sudah bagi nih jam segini sampai jam segini kita ngapain segala macam, itu sudah ada bagian waktunya. Berarti kalau kita kasusnya seperti yang tadi overtime mengembalikan alat, berarti itu ada terjadi molor nih badal di jadwal yang sudah ada, itu molor. Jadi itu mengakibatkan ke alat maupun ke divisi-divisi lain yang terkena imbasnya. Nah, overtime tadi terjadi karena terjadinya molor Mbak Adel di waktu yang sudah ditentukan, karena jadwal itu sudah ada. Jadi hal tersebut molor karena terjadinya kurangnya manajemen waktunya gitu Mbak Adel. Mungkin dari sutradaranya yang ngeyel atau dari asal dana yang kurang tegas. Nah, hal-hal tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor. Karena satu kesalahan di departemen itu pasti bakal kena imbasnya itu semuanya gitu. Karena saling berkaitan satu departemen sama departemen yang lain seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, pasti ya mau nggak mau kita pasti menjadikan hal tersebut bahan evaluasi buat kita ke depannya ya. Karena bagaimanapun itu terjadi karena faktor praproduksi kita belum matang, seperti itu. Biasanya itu kalau ketika praproduksi kita sudah benar-benar matang, kita pasti bakal di hari H syuting itu insya Allah nggak terjadi apa-apa atau lancar. Kalaupun ada miss itu masih sedikit, karena kita sudah meminimalisir hal tersebut di waktu praproduksinya tadi, seperti itu Mbak Adel. Oke nih. Nah, dari cerita-cerita Kak Raffi ini sangat sangat apa ya namanya? Sibuk ya kalau di dunia perfilman ini. Ya Iya. sedikit lah, lumayan lah. Nah, cara Kak Raffi ini bagaimana cara memanage waktu antara kuliah dan di perfilman nih? Untuk manajemen waktu ya, karena sebenarnya kalau dibilang susah sih ya lumayan ya Mbak Adel ya, karena tetap prioritas utama aku itu tetap kuliah tentunya. Jadi untuk saat ini aku nerapin itu ketika kita pagi sampai sore itu aku benar-benar fokus di perkuliahan gitu. Ketika sudah menjelang sore ke malam itu aku barulah kita beralih fokus ke, mungkin kalau ketika produksi aku benar-benar mencurahkan pikiran itu di waktu tersebut. Nggak ada pulang dari kuliah
baru kita mungkin rapat atau kita mungkin membahas project yang akan kita kerjakan. Nah, seperti itu. Sesuai porsinya masing-masing lah. Jangan sampai kita benar-benar fokus di film dan kita meninggalkan kuliah kita. Nah, itu juga sebenarnya jangan sampai ya, Mbak Iya, Adel ya. betul sekali. Ya kan? Nah, yang terakhir nih, Kak. Pesan apa untuk Sobat Passion yang mana suka di desain, perfilman, dan di teater nih, Kak? Kira-kira apa nih, Kak? Oke, jadi mungkin pesan dan juga harapan buat Sobat Passion yang lagi menonton nih. Apapun mungkin passion kalian, entah itu di bidang seni, di bidang fotografi, perfilman, atau bahkan di bidang akademik nih. Pesanku buat kalian, tekuni apapun passion yang mungkin kalian suka. Tekuni hal tersebut sampai kalian benar-benar menjadi orang yang ahli nih di bidang tersebut. Karena ke depannya kita nggak bakal tahu mungkin rezeki kita datang dari mana, atau mungkin kalian bisa grow up melalui passion kalian itu, Mbak Adel. Jadi kalian tetap berusaha, kalian tetap belajar dengan passion atau mungkin kesenangan apa yang kalian senangi, seperti itu. Mbak Adel, udah itu mungkin dari aku. Jadi tetap semangat Sobat Passion di luar sana dan jangan pesimis nih sama apa yang kalian senangi, seperti itu. Oke, sangat menginspirasi Kak Raffi. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan ingin sudah berbagi cerita kepada kita, kepada Sobat Project sekalian gitu. Untuk Sobat Passion semua yang ingin cerita passionnya kita bahas di episode selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Saya Adelia Putri Sagita, pamit undur diri. Passion Project, kalau nggak sekarang, kapan lagi? See you. See you.